Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bagus Maulana. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan juga share video saya ke media sosial ataupun teman-teman kalian ataupun ke grup-grup media sosial lainnya guys ya, agar teman-teman yang lainnya juga mendapatkan informasi seputar dunia teknologi mikrotik ataupun Cisco guys. Guys, video kali ini saya akan coba membahas video full ya guys, full tentang pembuatan hotspot sampai ke pembuatan voucher mikrotik RB941 guys. Nah di sini saya akan coba buat dua hotspot klien guys ya, klien 1 dan juga klien 2. Yang dimana header 1 itu nanti akan kita hubungkan ke modem ISP kita guys ya. Nah di sini header 2 nya guys, itu kita akan coba hubungkan ke hotspot klien 1, dan header 3 nya itu kita coba hubungkan ke hotspot klien header 2 guys ya. Dan yang header 4 nya itu kita hubungkan ke laptop yang sedang kita pakai ini guys nih. Laptop yang kita pakai kita hubungkan ke header 4 karena kita akan mengkonfigurasi guys ya. Karena pertama kali kita konfigurasi mikrotik, kita harus hubungkan dulu guys perangkat kita ke mikrotiknya guys menggunakan kabel LAN juga guys. Di sini saya hubungkannya ke header 4. Nah, enaknya di mikrotik RB941 ini guys ya, dia sudah include dengan WLAN-nya guys. Jadi dia sudah ada WLAN-nya guys, tinggal kita konfigurasikan. Jadi di rumah kita bisa langsung menggunakan WiFi-nya guys. Jadi kita tidak mesti tambahan perangkat lagi guys. Itu guys. Jadi setelah dikonfigurasi, kita tinggal mesti menggunakan kabel LAN ke hub 4 lagi guys nih, ke header 4 lagi. Tapi kita tinggal konekkan saja ke WLAN-nya. Setelah itu kita bisa konfigurasi guys mikrotiknya. Gitu guys. Oke, ini topologinya guys. Yang pertama kita coba setting untuk konfigurasi mikrotiknya terlebih dahulu guys. Oke, kita masuk ke Winbox-nya. Oke, untuk teman-teman yang masih belum punya aplikasi Winbox-nya, Winbox-nya sudah saya sertakan di link deskripsi ya guys. Di bawah tinggal diklik saja linknya. Oke, tampilan pertama seperti ini guys. Nanti akan muncul loginnya guys, login dan password. Biasanya kalau mikrotiknya pertama kita beli, baru itu loginnya admin dan passwordnya itu masih kosong guys. Selanjutnya kita klik saja di sini MAC address mikrotiknya guys, dan IP addressnya juga masih kosong karena masih belum ada konfigurasinya. Setelah itu kita connect seperti ini guys. Kita akan dibawa ke tampilan pertama masih blank seperti ini guys. Pertama kita cek dulu interface-nya guys. Oke, seperti ini ya. Nah di header 4 ini sudah air guys, sudah connect guys ya. Ini connect yang ke laptop kita guys, namun tidak ada konfigurasi sama sekali. Nah selanjutnya kita coba konekkan header satunya guys ya. Berarti kita ambil ke ISP. Oke. Dari ISP kita konekkan ke header 1 guys. Dari ISP kita coba konekkan ke header 1. Oke. Nah di sini sudah terhubung guys ya. Sudah masuk, ada error header satunya, cuman belum ada konfigurasinya. Nah fungsinya header 1 ini guys ya, mana kita coba cek sini. Header 1 ini guys ya, ini hanya untuk kita ambil internet dari modem ISP guys ya, yang nanti kita bagikan ke header 2 ataupun header 3 guys, dan juga ke WLAN-nya seperti itu guys. Nah yang pertama kita ambil internetnya guys, internetnya dari ISP ke mikrotik guys sebelum kita bagikan, yaitu ke IP. Pertama kita pilih IP, setelah itu kita pilih DHCP client guys, IP DHCP client. Kita hapus ini guys. Setelah itu kita pilih add
tanda plus ini guys ya, kita pilih add. Untuk interface-nya kita pilih header 1 guys ya. Untuk interface-nya kita pilih header 1, setelah itu kita apply. Oke guys. Tunggu statusnya menjadi bound guys. Nah, kalau statusnya sudah berubah menjadi bound seperti ini guys, dan kita mendapatkan IP address, berarti kita sudah terhubung ke header satunya dan kita sudah bisa mendapatkan internet dari sana guys. Tinggal kita bagikan guys. 192.168.1.6 ini yang kita dapatkan dari ISP guys. Kita bisa coba cek di IP address guys ya. Nah guys, IP address header 1 ini yang secara otomatis diisi guys ya oleh tadi yang kita ambil guys. Ini otomatis guys ya, tidak kita ketikkan manual, tapi kita ambil tadi di IP DHCP client tadi guys. Ini akan otomatis terisi. Kalau seperti ini berarti kita sudah mendapatkan internet, berarti kita tinggal bagikan ke klien guys. Setelah ini kita tinggal bagikan ke klien. Selanjutnya kita ke IP, setelah itu kita ke address guys. IP address guys ya. Kalau kita sudah mendapatkan internet dari pusatnya tadi kita udah ambil, selanjutnya kita bagikan ke klien guys. Klien mana aja yang akan kita bagi? Oke, kita lihat topologinya guys. Nah, di sini sudah saya buat untuk hotspot klien 1 itu di header 2 guys ya, dengan IP addressnya 192.168.10.1. Oke, kita buat di sini guys, kita add di IP addressnya guys ya, 192.168.10.1/24. Nah, ini untuk header. Nah, interface-nya kita rubah menjadi kemana guys tujuannya, itu ke header 2. Setelah itu kita apply dan juga oke. Nah, ini kita sudah membuat IP address untuk hotspot client header 2. Selanjutnya kita buat lagi IP address, add lagi guys ya, untuk client hotspot header 2 guys ya, header 3 berarti client 2. Tadi IP addressnya 192.168.20.1/24 guys. Ini tujuannya ke header 3. Setelah itu kita apply. Oke guys ya. Kita lihat di sini topologinya. Nah, hotspot client 2 dengan IP addressnya 192.168.20.1 itu adanya di header 3 guys ya. Ini yang kita buat sudah guys. Dan satu lagi guys ya, kita buat untuk WLAN-nya. Kita add lagi. Setelah itu kita beri alamat IP address 192.168.30.1/24. Ini kita tetap di WLAN guys ya. Apply. Oke. Nah guys, untuk WLAN ini karena kita Hublet ini yang 941 sudah include dengan WiFi atau WLAN-nya, jadi kita bisa konfigurasikan dan kita buat internetnya guys. Kenapa ini merah guys? Karena di wirelessnya di sini belum kita aktifkan guys ya. Kalau misalkan MikroTik-nya tidak include dengan WLAN, berarti kalian hanya konfigurasikan header 2 dan header 3-nya saja guys ya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau kita sudah membuat IP address semua untuk tujuan kita guys ya, kita tinggal next lagi ke IP pembuatan NAT-nya guys, IP firewall. Selanjutnya ke IP firewall guys. Akan di bawah tampilannya seperti ini ke firewall. Nah, kita pilih ke menu NAT. Ini kan masih di virtualer, kita pilih menu NAT guys ini guys ya, atau tab NAT seperti ini. Selanjutnya kita pilih add seperti ini guys. Generalnya setNAT tetap guys ya. Untuk out interface-nya kita pilih yang header 1 guys. Selanjutnya action-nya kita pilih masquerade. Setelah itu apply. Oke. Kita buat satu lagi guys ya. Karena kita membuat yang WLAN-nya juga, ini kan kita buat yang WLAN-nya juga, kita buat satu lagi guys ya. Untuk NAT WLAN-nya kita ke general lagi guys. Out interface-nya kita rubah menjadi WLAN guys ya. Action-nya kita buat masquerade. Setelah itu apply. Oke.
Nah, NAT header 1 ini berarti ini untuk IP address atau di NAT header 2, header 3 dan header 4 guys ya. Header 2, header 3 dan header 4 ini untuk apa adanya di header 1 nanti guys ya. WLAN 1 kalau misalkan kita pakai untuk WLAN-nya, kita harus buat NAT di WLAN 1-nya guys. Oke, kalau sudah di NAT, kita close saja seperti ini guys. Selanjutnya kita pemberian alamat IP DHCP server guys. IP selanjutnya ke DHCP server guys, seperti ini ya. IP DHCP server. Nah, setelah di DHCP server, kita pilih tab DHCP setup guys, seperti ini ya. Nah, yang pertama tujuannya kita kemana guys ya. Yang akan kita berikan alamat IP address secara otomatisnya itu kemana? Berarti kan header 2, header 3 dan WLAN guys ya. Header 2 buat klien 1, header 3 untuk klien 2, dan WLAN untuk WiFi yang ada di rumah kita atau yang di mikrotiknya tersebut guys. Kita pilih header 2 terlebih dahulu, yaitu next. Kita cocokkan IP address-nya guys ya, 10.0. Oke, betul guys ya. 0 ini untuk semua nanti guys, dari IP address 2 sampai ke 254. So, next. Gateway-nya yang kita buat 192.168.10.1. Oke, betul guys ya. Selanjutnya address to give out. Nah, out-nya itu dari 2 sampai 254. Betul guys ya. 10.2 sampai 10.254. Next. Oke, ini next lagi. Next. Oke, sudah. Lanjut. Nah, kenapa ini merah guys? Karena belum ada yang aktif guys ya, yang aktif ke header 2. Oke, selanjutnya kita buat lagi yang header 3. DHCP setup kembali, kita pilih yang header 3 guys. So, ini kita next. Ini tinggal kita next aja guys, next. Oke guys. Dan satu lagi kita buat yang DHCP setup untuk WLAN nya guys, WLAN ya guys. Setelah itu next. Oke, WLAN nya sudah kita buat. Selanjutnya kita konfigurasi nih guys, hotspotnya guys ya. Kita konfigurasi hotspot untuk di header 2 dan header 3. Oke, kita ke IP hotspot guys, IP hotspot. Setelah itu kita pilih hotspot setup. Ada hotspot setup ini kita buat yang header 2, tujuannya ke header 2 guys ya, yang akan kita buat hotspot. Setelah itu next. Oke, betul. Next. Servernya kita kosongkan saja. Nah, DNS server ini kita next saja. Nah, untuk DNS name nya itu bebas, terserah kita guys. Contoh misalkan www.client1.net gitu guys ya. DNS name-nya www.client1.net. Next. Setelah itu passwordnya ini bebas guys ya, admin, ininya admin lagi aja, admin. Contoh guys, ini bisa dirubah nantinya guys ya. Next. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita tinggal buat satu lagi untuk hotspot di header 3 nya guys. Header 3 nya kita next lagi. Oke. Kita hotspot lagi guys. Oke, next. Non IP nya 0, DNS servernya. Nah, ini kita rubah ke client 2 aja guys ya, www.client2.net. Oke, sudah guys. Untuk passwordnya itu nanti kita bisa rubah saja di user profile di sini guys ya, atau nanti bisa kita buat di Micmon nya guys. Oke, karena kita tidak bisa membuat voucheran langsung di mikrotiknya, ini harus kita satukan lagi dengan aplikasi Micmon guys, kalau misalnya kita mau buat voucher yang banyak sekaligus guys. Oke. Selanjutnya kalau misalkan kita mau membuat hotspot buat WLAN guys ya, WLAN-nya harus kita buat terlebih dahulu guys. Gimana caranya? Nah, ini guys, kalau yang header 2 dan header 3 itu sudah selesai guys ya, tinggal ada yang masuk saja. Ini akan berubah menjadi hitam guys. Ini merah karena belum ada yang
on ke header 2 dan header 3 nya seperti itu guys ya. Untuk konfigurasinya, pembuatan hotspot untuk header 2 dan header 3 itu sudah selesai guys. Tadi tinggal ke IP address DHCP server NAT itu sudah selesai, tinggal ke hotspotnya untuk header 2 dan header 3. WLAN-nya juga tinggal kita buat hotspotnya, namun di sini WLAN-nya harus kita buat terlebih dahulu guys. Kalau misalkan ada WLAN-nya guys ya, kita ke wireless, setelah itu kita aktifkan terlebih dahulu WLAN-nya guys ya. Di wireless kita aktifkan WLAN-nya seperti ini guys. Kita centang checklistnya. Setelah itu kita klik 2 kali WLAN-nya seperti ini guys. Setelah itu kita pilih yang tab atau menu wireless guys. Modenya kita rubah menjadi AP Breaks ini guys ya. Ini untuk jadi servernya guys ya. Di sini kalau misalkan stasiun itu biasanya untuk menembak guys. AP Breaks ini ya tetap 2 GHz BGN 20 MHz kita pilihnya. Ininya frekuensinya kita autokan saja guys. Untuk SSID-nya kita bebas guys, mau pakai nama yang nanti akan muncul mikrotiknya wifi-nya apa guys. Contoh di sini coba net aja guys ya. Nama SSID-nya coba net guys. Kalau misalkan security profile guys, kalau misalkan kita mau buat hotspot guys, dibuat hotspot guys, ininya kita default aja guys, tetap default guys. Tapi kalau misalkan kita mau tanpa hotspot gitu guys ya, tidak dibuat hotspot, nanti ada konfigurasinya lagi guys. Ini sudah selesai, kita apply, setelah itu oke. Nah, kalau misalkan tidak kita buat hotspot, berarti kita buat security-nya di sini guys, security profile-nya di sini. Kalau misalkan kita tidak buat hotspot guys ya, kita buat di sini nama profilnya apa guys, misalnya untuk profile sandinya apa guys ya. Setelah itu masukkan lagi ke wireless yang di sini guys, profilnya akan muncul di sini, kalian masukkan. Tapi kalau misalkan kalian mau buat hotspot itu nggak usah guys, udah sampai default aja tadi. Setelah itu kita ke IP, selanjutnya hotspot guys. Nah di sini kita buat hotspot untuk WLAN-nya guys, kita ke hotspot. Setelah itu kita ke pilih WLAN tujuan guys. Setelah itu next 30.1 oke betul. Next. Oke, kita ulangi lagi guys. WLAN 1 next. Oke. DNS name-nya kita pakai www.hotspot.rb mikrotik www.mikrotik ini aja ya, mikrotik www.mikrotik.net. Ini bebas guys ya, terserah kalian. Itu next. Oke. Nah ini kita sudah selesai cara pembuatan hotspotnya guys ya. Namun kita belum membuat hotspot profilnya guys. Nah kita bisa membuat sandi masing-masing guys ya. Di sini per user. Contoh misalkan kalau kita mau buat sandi itu kita ke sini guys, ke user. Kalau mau buat user profile di sini ada user profile guys. Contoh misalkan di sini add profilnya apa. Contoh misalkan bagus guys ya. Per usernya berapa? Contoh misalkan ini untuk 2 user guys. Sandi ini untuk 2 user. Rate-nya itu bisa kita pakai guys. Contoh misalkan 1 MB dan 1 MB. Kalau misalkan kita buat user di sini guys ya. Ini user profilnya guys. Selanjutnya kita buat usernya atau sandinya guys. Contoh sandinya di sini kita add di sini guys ya. Contoh misalkan sandinya bagus 4, bagu 4, ini ya juga bagu 4 guys ya. Nah tinggal kita pilih profilnya kemana guys. Nah cuman ada satu guys ya, bagus ini. Nah bagu 4 ini kalau sudah kita buat servernya kemana guys tujuannya. Apakah hanya di WLAN 1? Berarti kalau misalkan hanya di WLAN 1, bagu 4 ini nanti tidak akan bisa masuk ke header 2 dan header 3 guys, hanya khusus di WLAN 1. Tapi kalau misalkan kalian pilih AL, bagu 4 ini sandi ini bisa kemana saja guys. Nah BAGU 4 ini bisa ke header 2, header 3 dan ke WLAN-nya, dia bisa connect ke semuanya guys. Oke guys.
Oke, langkah selanjutnya kita akan coba buat user profilnya guys ya. Kalau ini kan di mikrotiknya di sini kita buatnya satu-satu guys ya. Kalau misalkan itu lama, nah bagaimana sih caranya buat voucheran guys? Biar langsung otomatis kita bisa buat 100 voucher atau 200 voucher dan bisa kita limit waktunya guys. Oke, saja kita harus punya dulu aplikasinya guys, yaitu namanya Micmon Server guys. Untuk aplikasinya saya sudah sediakan di deskripsi guys, linknya tinggal kalian klik, setelah itu tinggal kalian download, silakan guys ya. Kalian buka seperti ini guys. Nanti dia akan masuk guys ya ke ke server yang sedang kita pakai guys. Setelah itu kita sebaiknya guys ya, sebaiknya kita harus connect dulu wifi-nya guys ya. Nah enaknya kan di sini kan kita ada di sini kan kita ada WLAN-nya guys nih, WLAN yang kita buat di sini guys. Kalau ini kan kita masih masuk di Ether 4 guys. Nah kita akan coba putuskan ini dan kita akan coba masuk di WLAN-nya guys untuk menghubungkan nanti ke Micmon-nya, agar nanti saat kita masuk ke Micmon-nya itu sudah otomatis kita buat di situ ya guys ya. Oke, kita coba masuk ke hotspot yang kita buat tadi. Kalau nggak salah coba guys ya, coba net. Kita coba konekkan guys. Nah ini akan dibawa ke halaman login guys ya, login seperti ini. Nah yang saya buat tadi kalau nggak salah Bagu 5 guys ya, Bagu 5 atau apa ya, coba kita cek dulu sandi yang kita buat tadi apa guys. IP hotspot Bagu 4 guys ya, Bagu 4 dan passwordnya juga Bagu 4. Oke guys, setelah itu oke. Nah komputernya itu kita sudah masuk guys ya, atau terhubung dengan internet guys. Oke, kita tinggal ke mikrotik lagi. Kita coba cek di QQ guys. Nah ini saya guys ya yang masuk nih, yang tadi kita limit 1 dan 1 guys, ini sudah masuk. Kalau nggak salah kita coba cek aja di aktif ya guys. Nah Bagu 4 ini sudah aktif guys. Kita close saja. Kita tinggal buka Ether 4-nya, berarti kita bisa close aja guys. Ether 4 yang di mikrotiknya kita bisa cabut saja, itu nggak apa-apa karena kita sudah langsung terhubung ke mikrotiknya menggunakan wireless guys. Kita replace lagi nih guys. Kita masuk lagi ke Micmon servernya guys. Nah ini akan berubah menjadi 30 guys ya, karena kita masuk ke IP yang WLAN, karena dibuatnya 192.168.30 ya guys, betul ya. Setelah itu kita open saja guys, langsung kita akan dibawa ke tampilan Micmon pertama guys. Oke guys, kalau untuk pertama kali kalian login guys di sini ya, loginnya itu Micmon guys, Micmon. Kalau untuk pertama kali login ya guys ya, dan sandinya itu 1 2 3 4 guys ya. Kalau pertama kali kalian download Micmon guys ya, usernya itu Micmon dan sandinya itu atau passwordnya itu 1 2 3 4 guys. Berhubung di sini saya sudah dirubah, di sini saya sudah rubah guys ya. Jadi itu berbeda guys. Tapi kalau misalkan baru mendownload aplikasi Micmonnya, itu usernya Micmon dan sandinya 1 2 3 4 guys. Itu tinggal login seperti ini guys. Nah kalau misalkan kalian mau merubah username untuk login Micmonnya di sini guys, username-nya kalian rubah dan passwordnya kalian rubah. Setelah itu save guys. Nanti loginnya username-nya tidak Micmon lagi dan passwordnya bukan 1 2 3 4 lagi, tapi berubah sesuai yang kalian inginkan agar tidak bisa dibobol oleh orang lain guys. Ini kita delete saja. Nih guys, ini yang sudah saya buat guys ya, ini wifi atau hotspot yang ada di rumah guys, yang di rumah saya. Nah sekarang kita akan coba menghubungkan
Micmon ini yang kita buat guys ya, kita harus buat router listnya dulu guys. Kita hubungkan ke Mikrotik ini guys yang kita buat tadi guys. Oke, ini kita close saja. Selanjutnya kita pilih add router guys. Di sebelah kiri ada add router. Seperti ini guys ya. Kita pilih add router. Nah, tampilannya akan seperti ini guys. Yang pertama kita ketik atau isikan session name. Session name itu bebas guys. Contoh misalkan wifi coba wifi coba guys. Ini buat nama routernya nanti guys ya. Wifi coba. Selanjutnya IP Mikrotik guys. IP Mikrotik ini IP yang ada di Mikrotik, kita bisa cek ke Mikrotiknya guys ya. Ke IP address guys. Nah, di sini guys. Yang kita ambil saat kita mau login nanti guys. Kalau misalkan kalian mau loginnya di Eder 2 atau Eder 4 ya guys. Berarti yang Eder 4 harus kalian buat dulu IP-nya. Nah, di sini kan kita akan loginnya biar mudah, nanti tidak menggunakan kabel lagi guys ya. Berarti kita masukkan yang 30.1. Kalau misalkan kalian mau masuk ke Eder 2 pembuatannya, berarti kalian ke 10.1. Nah, di sini kita ke 30.1. Kita masukkan di situ guys. IP Mikrotiknya 192.168.30.1 guys ya. Nah, di sini juga ada username dan juga password. Itu harus kita buat dulu di Mikrotik guys. Kita ke Mikrotik. Nah, di sini kita pilihnya ke IP ya guys ya. Sorry, bukan IP. Ke sistem. Setelah itu kita pilih user guys ya. Kita pilih sistem. Setelah itu kita pilih user guys. Nah, di sini kita akan membuat usernya itu buat login nanti Mikrotik pertama masuk guys ya. Kalau tadi kan kita masuk ke aplikasi Winbox-nya guys, admin dan itunya kosong guys ya. Nah, sekarang ini kita buat guys, kita add. Setelah itu contoh misalkan di sini namanya coba guys ya. Grupnya kita rubah menjadi full guys. Namanya coba, grupnya kita rubah menjadi full. Selanjutnya kita ke passwordnya bebas guys, kita coba 1 sampai 8 aja guys ya. Ini juga 1 sampai 8 guys. Namanya coba, ininya 1 sampai 8. Selanjutnya kita apply, setelah itu oke guys. Kita masukkan di sini guys. Ini namanya coba, setelah itu sandinya 1 sampai 8 guys. Coba passwordnya 1 sampai 8. Setelah itu kita coba save terlebih dahulu guys ya. Oh ya, kita isi dulu hotspot name-nya guys. Contoh misalkan di sini kita mau buat hotspot buat apa guys? Contoh misalkan client 1 step 2. Berarti ini untuk client 1 dan client 2 contoh guys ya. Dan SM-nya ini bebas guys, www atau mau kita samakan di sini, kita pakai yang mana terserah. IP hotspot. Nah, yang ini guys, contoh misalkan kita pakai yang ini aja guys ya. Kita copy client1.net. Ini bebas guys ya. Kita masukkan di sini guys. Ini saja guys. Yang pertama session name, yang kedua IP Mikrotik guys ya. IP Mikrotik kita agar nanti biar bisa masuknya mudah guys, itu kita pakai yang WLAN-nya saja. Username-nya coba, ininya password 1 sampai 8. Hotspot name-nya kita client 1 dan 2, contoh guys ya. Ininya www.client1.net. Ini bebas guys ya, terserah kalian mau dikasihnya apa. Setelah itu kita coba save. Guys ya, coba kita ping guys. Nah, kalau status pingnya oke, berarti ini kita sudah bisa terhubung guys ya. Selanjutnya kita tinggal connect guys ini. Kita akan dibawa ke tampilan pertama guys. Ini ada satu item yang aktif guys ya. Ini ya saya guys ya, yang komputer laptop ini yang sedang aktif di sini guys nih.
Ini langsung terhubung guys, langsung ada di sini guys ya. Oke, lanjut langkah pertama guys ya. Kita harus membuat user profil terlebih dahulu guys. Kalau di Mikrotiknya itu kan ada di hotspot guys ya. Kita pembuatan user profil ini guys. Nah, kita pembuatan user profil. Tetap nanti kita buatnya di Micmon, nanti akan muncul di user profil ini guys. Kita ke hotspot, di sini di menu hotspot guys, kita pilih yang user profil guys. Nah, di profil sini masih kosong guys ya. Kita belum ada ini yang kita buat tadi guys di Mikrotik ya. Bagus, dan ininya ini guys ya. Kita akan coba buat lagi user profilnya di sini. User profil ini bisa dibuat di Mikrotiknya langsung guys ya, ataupun kita bisa buat di Micmonnya. Kenapa? Karena ini kita sudah terhubung guys ya. Ini sama saja guys. Namun kalau di Mikrotiknya kita tidak bisa membuat voucheran sekaligus langsung yang banyak guys ya. Tapi kalau di Micmonnya kita bisa langsung buat bisa 100 ataupun 1000 vouchernya guys gitu. Oke, lanjut di sini kita buat profilnya terlebih dahulu guys ya. Di sini ada add guys ya, menu add profil, kita klik saja seperti ini. Selanjutnya kita isikan name guys, nama profilnya. Contoh kita akan buat profil buat voucher harian dan bulanan guys ya. Contoh misalkan voucher harian gitu guys ya. Nanti buat lagi yang bulanan. Addressnya guys, kalau misalkan ini tujuannya untuk kemana guys ya, itu terserah kalian. Kalau non itu berarti untuk ke semuanya. Ingat guys ya, kalau non itu untuk ke semuanya. Kita bisa lihat di sini guys. Mana? Nah ini guys, di server guys ya. Header 2 berarti address poolnya itu pol 0, address 3 pol 1, dan WLAN itu pol 2 guys ya. Berarti kalau misalkan address poolnya kita pilih 0, itu berarti tujuannya untuk header 2. Berarti ini hanya dikhususkan untuk header 2 guys ya. Kalau misalkan pilih yang pol 0 guys ya. Tapi kalau misalkan kita pilihnya non, berarti ini dikhususkan untuk semua guys. Nanti ada voucher yang kita masukkan ke voucher harian, ini untuk ke semua header gitu guys. Semua header 2, 3 dan WLAN-nya juga bisa guys gitu ya. Kita bisa masuk kemana-mana guys. Selanjutnya share user. Nah ini untuk berapa user guys? Si user profil ini untuk berapa user? Kalau misalnya pilih 1, berarti si sandinya itu hanya untuk nanti 1 user saja guys. 1 sandi yang kita buat user profil user nanti itu hanya untuk 1 user guys gitu ya. Biasanya kalau voucheran tuh hanya untuk satu user guys ya. Nah rate limitnya itu bisa langsung kita kasih guys. Kalau misalkan mau limitnya full, misalkan tidak di limit sama kalian, itu dikosongkan saja guys. Kalau misalkan kalian mau bisa limit, kalian klik di sini. Contoh misalkan kita mau buat KB guys 512k gitu guys ya, per 5M. Berarti untuk uploadnya itu 512 kbps dan downloadnya itu mendapatkan 5 mbps guys ya. Nah di sini ada expired mode guys. Expired mode ini kalau misalkan kita pilih non, berarti sandinya kalau misalkan kita pakai user profil ini itu tidak akan ada expirednya, berarti selamanya bisa guys. Nah biasanya kalau voucher namanya voucher harian berarti kan sehari mati guys ya, sehari mati. Berarti kita harus pilih yang remove guys, langsung dimatikan. Nah validasinya itu kita pilih di sini guys, ada 30D sama dengan 30 hari guys ya. 20H sama dengan 20 jam, 30M sama dengan 30 menit. Nah ini mau berapa jam kita pakai? Contoh misalkan harian, ini saya pakai 7 jam guys ya. Berarti validasinya 7H. Berarti ini hanya untuk 7 jam. Contoh, ini hanya contoh guys ya. Price-nya, contoh misalkan 7 jam ini kita kasih harga 3.000 guys. Berarti kita jual dengan harga 3.000 guys. Di sini ada look user guys. Look user ini, nah si sandi yang nanti masuk ke voucher ini itu kita look atau tidak guys.
Kalau enable berarti khusus untuk satu user ini, khusus untuk satu HP guys. Jadi tidak bisa dipakai ke HP yang lain. Tapi kalau misalkan disable, ini kan satu user ya, saat usernya keluar nih, logout, masih ada waktu dari 7 jam ini, nanti bisa dipakai ke HP yang lain lagi. Si sandinya itu bisa pakai ke HP yang lain lagi, bisa beberapa HP guys ya. Tapi kalau misalkan di enable, berarti kalau misalkan sandinya sudah dimasukin ke HP tersebut ya guys ya, itu tidak bisa dimasukkan lagi ke HP yang lain seperti guys. Kalau sudah dibuat seperti ini, kita save guys. Oke. Kalau udah, kita bisa buat lagi guys yang kita cek dulu guys ya di sini ya. Nah, ini kita sudah buat voucher harian. Selanjutnya kita coba buat yang voucher bulanan guys. Kalau misalnya kita mau buat user profile yang bulanan, kita add lagi di sini guys ya. Add lagi. Nah, di sini kita ketikkan voucher bulanan. Voucher bulanan. Addressnya terserah yang bulanan. Contoh misalkan guys ya, kalau tadi kan kita non guys ya. Berarti untuk semua header guys, header 2, header 3 dan WLAN. Kalau misalkan kita pilih tujuannya di sini DCP Vol 2, berarti ini kan untuk WLAN tadi guys ya. Berarti ini hanya untuk WLAN saja guys, seperti itu ya, yang bulanan. Setnya contoh misalkan di sini kita pakai 5 guys, berarti yang bulanan ini satu sandi nanti itu untuk 5 user guys, satu sandi untuk 5 user. Expirednya misalkan di sini kita namanya bulanan, kita bebaskan saja guys ya. Kalau bulanan itu jangan dikasih KB, terserah sih. Kalau misalkan kita mau kasih ini juga guys, contoh misalkan kecepatannya 2 MB dan ininya kita buat per usernya itu 6 MB. Ini bebas guys ya, mau kecil mau besar itu terserah kalian. Gimana bandwidth yang ada di kita atau kita miliki guys. Expirednya kalau non berarti kan selamanya guys ya, bukan bulanan. Berarti untuk kita sendiri guys ya. Kalau misalkan kita buat untuk voucher kita sendiri atau untuk di rumah lah keluarga kita pakainya non biar tidak ada expirednya guys. Nah, ini kita remote saja. Berarti validasinya kita pilih yang 30D ya guys ya, 30D, 1 bulan lah, atau 30 hari guys. Price-nya itu enggak usah, karena kita kan tidak tahu guys, terserah kalian mau dikasih 50.000 kayak atau berapa, terserah. Contoh misalkan 50.000 gitu guys. Setelah itu kita tinggal buat di sini user looknya guys. Usernya tadi terserah kalian mau pakai yang di enable, jadi khusus untuk satu HP. Berarti yang 5 ini berarti nanti hanya untuk 5 HP saja guys selama 1 bulan guys ya. Hanya untuk 5 HP selama 1 bulan. Tapi kalau misalkan di disable, tetap yang masuknya 5 guys, tapi di 5 ini ada yang keluar 1, nanti satunya itu bisa masuk lagi ke HP yang lain gitu guys. Nanti bisa dipakai ke HP yang lain seperti itu guys ya. Setelah itu kita save ini guys. Oke. Kita close. Kita close saja guys. Nah, di sini kita sudah membuat 2 guys ya, 2 voucher, yaitu voucher harian dengan limit rate-nya kecepatan upload-nya 512 KB dan download-nya 5 KB. Validasinya hanya 7 jam dengan harga 3.000 guys ya. Dan di sini voucher bulanan 2 MB upload-nya dan 6 MB download-nya guys. Ininya 30 hari, harganya 50.000 guys, dan ininya disable, look usernya disable guys. Kalau kita sudah buat user profile, kita tinggal buat usernya guys. Nah guys, di sini kalau mau lihat user yang kita buat guys di user list guys, ini kan ada bagus dan admin yang buat pertama guys ya. Ini bisa dihapus aja guys seperti ini agar yang lainnya tidak bisa masuk guys. Nah, selanjutnya kita buat saja. Di sini ada add user atau generate guys ya. Kita jelaskan satu dulu yang add user guys ya. Kita jelaskan yang di add user terlebih dahulu guys. Kalau add user ini hanya membuat untuk satu user guys. Contoh servernya tetap guys ya. Servernya ini kemana guys? Kalau al berarti untuk semua header guys ya, header 2, header 3 dan WLAN itu untuk semua header. Kalau al guys.
Kalau misalkan tujuannya hanya untuk header 2 ya pilih saja di sini, berarti header 2 guys. Ini untuk header 2. Berarti nanti si sandi ini hanya khusus untuk header 2 dan tidak bisa masuk ke WLAN ataupun ke header 3. Di sini kita pilih alas saja guys ya. Nama contoh misalkan B4 Gus. B4 Gus. Ini contoh guys ya. Namanya bagus, passwordnya bagus. Nah di sini user profilnya kita mau kemana? Default atau bagus yang kita buat tadi di Mikrotik guys, yang full ya, full tanpa ada batas waktu, ini bagus guys. Biasanya kalau yang kita buatnya di add user itu biasanya untuk keluarga saja guys. Kalau voucher harian dan bulanan itu kan kita langsung buatnya banyak guys, nanti itu di generate guys. Contoh misalkan ke bagus aja guys ya. Berarti nah di sini ada data limitnya guys. Itu kita mau pakai atau enggak. Ini bisa saja kita kosongkan. Biasanya kalau misalkan ke datanya ke profilnya tanpa limit ya guys, tanpa batas waktu, enggak ada harian, enggak ada bulanan, itu biasanya limitnya kita kosongkan saja. Setelah itu kita save guys. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau buat harian guys, langsung banyak guys ya, kita tinggal tetap di user guys, ini di user. Nah di user kita pilih yang generate guys, di generate. Nah Qt itu kita mau bebas, kita mau buat berapa untuk vouchernya. Contoh di sini kita mau buat 100 ya guys ya. Kita mau buat 100 buat Qt. Terserah nih mau buat 200, 300, 400, 500 terserah kalian guys. Di sini contohnya saya buat Qt buat 100 guys ya. Servernya kita pakai yang alas saja guys biar lebih mudah. Intinya tujuannya servernya kemana ya guys. Kalau misalkan di sini ya guys nih di mana user profilnya tujuannya ke header 3 ya, berarti di sininya juga kita harus ke header 3 guys. Tapi kalau misalnya non berarti kita pilihnya alas saja guys. Berarti untuk semuanya. Nah di sini ada user mode, kita pilih terserah guys, mau nanti masukinnya user dan sandi yang berbeda atau user dan sandi yang sama guys. Biasanya saya menggunakan yang sama saja, biar satu voucher itu satu sandi itu user dan passwordnya sama. Name blanknya itu bebas guys, mau panjang sandinya berapa terserah, mau 4 mau 5, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit guys ya. Pakainya 4 aja atau kita pakai 5 guys gitu ya. Nah karakternya sudah kita random saja, terserah mau ada huruf besarnya, huruf besar semua dan angka, atau huruf besar, huruf kecil dan angka, atau huruf kecil dan angka. Biasanya saya pakai huruf kecil dan angka saja guys. Nah jangan lupa juga user profilnya kita masukkan. Nah ini yang kita buat 100 piece ini, itu kita mau buat yang mana, voucher harian atau bulanan. Kita pakai yang harian aja guys ya. Nanti voucher harian dengan harga 3.000 sudah otomatis ini guys ya, harga 3.000 dan validasinya 7 jam guys. Usernya enable, jadi untuk satu user looknya itu enable, berarti untuk hanya satu HP guys ya, tidak bisa di satu sandinya nanti tidak bisa dipakai ke sandi yang lain. Nah di sini ada data limit guys. Biasanya kalau misalkan kita untuk harian itu pakai limit guys ya. Jangan lupa guys ya. Kalau di no limit nantinya bebas, mereka bisa download apa aja guys. Diusahakan kita pakai ini aja. Contoh misalkan harga 7.000 harga 3.000 ini 7 jam, kita pakai misalkan hanya 3 GB guys. Kuotanya hanya 3 GB. Saat mereka ngedownload sudah lebih batas dari 3 GB itu akan otomatis remove guys. Vouchernya sudah tidak berlaku lagi guys. Oke selanjutnya kita tinggal klik menu generate guys ya, generate seperti ini. Oke kita tunggu. Kalau sudah tampilannya seperti ini berarti kita sudah selesai membuat yang voucher harian. Kita bisa cek di user listnya guys, di sini guys ya. Kita bisa cek di user listnya. Kalau misalkan kita mau ngeprint guys, nanti kan setiap makin hari makin bulan itu banyak guys, ada voucher harian, voucher bulanan. Kita bingung mau ngeprintnya yang mana guys, enggak semuanya. Contoh misalkan kita mau ngeprint yang voucher harian, kita tinggal ke profilnya kita pilih yang voucher harian. Nah di komennya kita
pilih tanggal guys, tanggal sekarang. Ini kan tanggal 21 guys ya, voucher harian tanggal sekarang. Kalau misalkan ini kita mau ngecek ataupun mau ngeprint guys ya, setelah itu kita pilih yang default guys, nih default printnya sini seperti ini guys. Nah ini kita akan dibawa ke cetak guys. Ini di tujuannya kita bisa mau pilih simpan saja guys ya, mau disimpan saja nih berbentuk PDF, nanti printnya di luar guys ya, atau kita bisa langsung, contoh misalnya mau langsung print di rumah kita sendiri guys, gitu ya, terserah kalian. Oke, kita keluar. Nah guys, ini tadi kita buatnya guys ya, ini 100 kalau nggak 100 piece guys ya. Kita cek ke bawah. Nah ini 100 piece guys ya, yang sudah kita buat untuk ini kan namanya guys untuk klien 1 dan klien 2 guys ya. Untuk klien 1 dan klien 2 yang tadi kita buat di pertama kali login guys ya, login di pembuatan Micmon-nya. Nah ini bebas, terserah kalian mau nama kalian atau nama klien kalian, terserah, silakan. Ini untuk voucher harian guys ya. Di sini sudah tertera guys. Tadi kodenya 4 yang kita buat guys, dan 7H 7 jam guys ya. Kuotanya 3 GB dan harganya 3.000 guys ya. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat yang bulanan guys. Ini kan yang harian sudah, tinggal kita print atau save guys. Selanjutnya kita yang bulanan, kita tinggal ke generate lagi atau ke add user guys ya, terserah. Biasanya kalau bulanan sih ke add user guys ya. Ini kita generate aja, contoh guys ya. Generate, setelah itu ini kan bulanannya atau hariannya, biasanya sih kalau yang buat banyak itu harian guys ya, harian yang berbeda dengan kuotanya. Tinggal kalian kuotanya aja di pajak. Ini hanya contoh guys, contoh bulanan. Kita mau buat misalkan ini 10 aja guys, create-nya 10, alnya semua untuk server, semua server enggak. Coba kita cek dulu di sini, ini untuk ke server mana guys ya. Yang bulanan kita coba cek. Oh dia untuk DHCP Pol 2. Pol 2 itu untuk WLAN guys ya. Oke, kita ke user lagi, generate. Ini ya kita 10. Kalau di sananya untuk header 2 untuk WLAN, berarti kita pilih yang WLAN lagi guys ya. Kita samakan. Passwordnya kita sama. Ininya bebas, kita mau pakai 5 atau langkahnya sama kayak tadi untuk pembuatan harian. Ininya bebas. Nah, ininya tinggal kita pilih yang voucher bulanan. Kalau tadi harian sekalian bulanan. Limitnya kalau bulanan biasanya terserah deh mau di limit atau tidak, itu terserah kalian. Harganya 50.000. Saya itu generate. Langkahnya sama guys ya. Guys. Setelah itu kita coba cek di user list nih guys. Kalau misalkan kita mau ngeprint lagi yang tadi, kita tinggal ke profil, kita pilih yang voucher bulanan. Komennya kita pilih yang voucher bulanan sekarang guys ya, tanggal sekarang. Setelah itu default. Nah, di sini akan muncul guys. Sama di sini mau kita save, simpan PDF ataupun print langsung guys. Nah, di sini ada 20 guys ya. 30 hari dengan harga 50.000 guys. Ininya ada 5 sandi guys. Terserah kalian guys ya. Intinya kalau misalkan kalian mau buat yang harian guys ya, ini harian nih, kalian tinggal buat di voucher di profil, di user profilnya guys. Nah di user profilnya guys di sini, ini yang harus kalian buat. Contoh misalkan kita buat profil voucher harian 1 guys ya, ini untuk 7 jam, itu bisa kalian buat ya. Nanti buat lagi voucher harian 2 dengan limit berapa, untuk berapa jam, misalkan 2 jam dengan harga berapa, itu bisa guys, terserah. Nanti tinggal dibuat, pertama buat user profilnya, selanjutnya kalian buat user list-nya di sini guys. Tinggal kalian generate ke voucher mana tujuannya, itu guys ya. Guys, ini sudah selesai guys kita buat guys ya. Tadi yang pertama kita buat hotspot guys ya, sudah selesai. Yang kedua juga kita buat yang untuk voucher harian guys. Oke, kita akan coba yang di sini yang harian guys ya. Ini kita masuk nggak sih kira-kira ke yang di sana? Yang bulanan aja nih guys ya. Kita coba guys.
kita coba lihatnya di sini guys, QQ3. Saya akan masuk ke lewat HP. Di sini saya akan coba login menggunakan handphone guys. Saya akan coba login menggunakan handphone. Ke bagus apa, coba net guys ya. Coba net. Dengan sandinya apa tadi? Kita pakai yang ini guys. SFD92 guys ya. Kita akan coba pakai yang SFD92. Kita klik di sini. SFD92 guys ya. SFD92. Kita coba dicek di sini. Ininya juga sama SFD92. Kita oke guys. Harusnya ini nanti akan otomatis masuk di sini guys. Nah, bisa terlihat di sini guys ya. Hotspot SFD92 sudah masuk guys ya. Masuk ke sini. Nah, uploadnya mendapatkan limit 2 Mbps dan download yang mendapatkan limit 6 Mbps yang sudah dibuat tadi di sini guys ya. Betul tidak? Coba kita cek di user profile. Nah, betul guys ya. Uploadnya mendapatkan 2 Mbps dan downloadnya mendapatkan 6 Mbps guys. Bisa cek juga di dashboard yang aktifnya di sini guys. Ada 2 guys, dan hotspot usernya yang sudah kita buat ada segini guys semuanya. Nah, ini 2 guys, ini laptop saya dan ini HP saya yang masuk sudah dibuat tadi guys ya. Oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat guys ya. Nah, untuk sandi yang tadi untuk masuk ke mikrotiknya itu dirubah guys ya, karena tadi kita sudah buat ini guys usernya coba dan sandinya 1 sampai 8. Oke, kita coba guys ya. Kita close dulu. Kita coba masuk ke mikrotiknya guys. Ini sudah tidak bisa menggunakan yang admin lagi guys. Oh, bisa guys ya. Oh, karena ininya masih belum kita hapus guys. Ininya harus kita hapus dulu guys. Hapus seperti ini guys nih ya. Cobanya adminnya saat kita membuat saat kita membuat user yang pertamanya itu kita hapus guys, agar yang lain tidak tahu guys. Setelah itu kita coba masuk ke mikrotiknya guys. Di sini pasti tidak akan bisa masuk guys. Kenapa? Karena kita login di sini guys ya, di IP 30.1. Kenapa? Karena laptopnya kita sedang online di sini guys, di 30.1. Nah, kalau yang ini 00 itu kan kita tidak buat IP address guys. Ini yang di header 4 guys ya. Ini kita connect di sini. Kita coba connect. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena ininya sudah dirubah menjadi coba. Dan sandinya 1 sampai 8 guys. Kita pilih yang ini. Nanti kalian juga ya, kalau misalkan sudah masuk ke WLAN ya guys, WLAN yang ini harus ke 30.1 pilihnya. Setelah itu di connect guys. Ini akan masuk guys. Masuk ke mikrotik yang sudah kita buat. Nah guys, 30. Nah, kalau misalkan header 4 nya guys, kita mau pakai misalkan tidak ada WLAN ya guys ya, mikrotiknya tidak include dengan WLAN, berarti kalian harus buat IP address untuk header 4. Nanti header 4 kalian colokin atau buat lagi hotspotnya di header 4. Nanti kalian taruh akses pointnya di rumah kita login ke header 4 gitu guys ya. Oke guys, segitu saja tutorial videonya. Lengkap tadi pembuatan hotspot untuk header 2, header 3 dan WLAN guys ya. Begitu juga pembuatan vouchernya guys. Ini di sini sudah lengkap pembuatan vouchernya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys, like dan juga share video saya ke teman-teman kalian ataupun ke media sosial, grup WhatsApp ataupun Facebook, agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi tambahan ini guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job.